Oke, selanjutnya untuk tour leadernya namanya Muhammad Adzikrul Hakim. Untuk nomor handphonenya sudah tertera ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan dan sebagainya nanti Bapak Ibu bisa dibantu tanyakan dengan Pak Zikrul panggilan akrabnya. Untuk emergency kontak nanti dengan Pak Miftahudin Nur Saleh nomornya juga sudah tertera yang biasanya kalau Bapak Ibu aktif di grup juga ya biasanya sudah sering sekali merespon di grup itu adalah Mas Miftah atau Bapak Miftahudin Nur Saleh. Terus yang pertama untuk informasi penting lainnya Bapak Ibu terkait untuk paspor. Paspor merupakan dokumen identitas sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Minimal berlakunya 6 bulan sebelum keberangkatan. Jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan karena kelalaian peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab peserta. Jadi untuk paspor sendiri mungkin sudah ada yang dikumpulkan di kantor atau mungkin belum ya. Saya bantu cek coba. Oke, ini saya cek untuk grup ini sangat-sangat apa namanya kompak ya. Jadi untuk paspornya saya cek semuanya di AM, nanti akan dibantu early check-in kan dulu semuanya oleh tip. Jadi nanti paspor akan kembali kita bagikan di bandara sudah dengan boarding pass, sudah dengan visa dan sudah dengan sertifikatnya juga gitu. Oke ya. Terus lanjut kita ke buku kuning ataupun vaksin menginis dan polio ya. Ini juga sudah disampaikan sebelumnya mungkin dari tim operasional bahwa kita untuk vaksin yang diwajibkan itu ada dua, meningitis dan polio. Untuk vaksin meningitis sendiri itu biasanya berlakunya 3 sampai 2 tahun. Untuk yang polio itu ada yang 1 tahun, ada yang seumur hidup tergantung dengan klinik dari ataupun lokasi tempat Bapak Ibu vaksin. Biasanya maksimal sekali memang diberikan 14 hari sebelum keberangkatan ataupun kedatangan ke Kerajaan Arab Saudi gitu. Terus terkait untuk ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur atau yang akan merugikan, baik dari diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dengan tur leader sangat diharapkan demi suksesnya perjalanan gitu. Nah, ini untuk makanan ya Bapak Ibu ya. Agar tetap menjaga selera makan, disarankan membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara. Seperti rendang kalau misal mau bawa, tempe orek, sambal, dan sebagainya. Yang bisa bertahan lama untuk disantap sebagai catatan untuk menghindari penyitaan petugas bandara. Disarankan juga makanan yang dibawa disertai dengan keterangan berbahasa Inggris dari BPOM. Gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena untuk makan di sana, jadi nanti apa namanya 3 kali sehari itu prasmanan ataupun buffet dari hotel ya, gitu ya. Oke. Terus katanya untuk perlengkapan penting, untuk kenyamanan perjalanan Anda, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets atau sandal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel, seperti batik seragam, shawl, tas serut, dan buku panduan doa, gitu ya. Nah, untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi jamaah perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang, untuk kain ihram, baju koko, sarung, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh seragamnya AM Tour Travel ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk seragamnya sendiri, Bapak Ibu, itu digunakan saat keberangkatan dan saat kepulangan gitu. Ini bentuknya outer, mungkin akan lebih mudah, mempermudah juga untuk jamaah-jamaah perempuan ya. Sudah diterima semuanya ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terus kita lanjut ke suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan membawa suplemen vitamin C 1000 dan vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh. Oke, seperti ini ya, ada juga obat alergi.
Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu cek ya Bapak Ibu ya. Ini untuk contoh obat-obatannya. Terus selanjutnya nanti ada barang bawaan ya Bapak Ibu ya. Barang bawaan berat koper di dalam kabin pesawat ataupun ya berat kabinnya tidak boleh lebih dari 7 kilo. Dan check-in luggage-nya ataupun berat bagasinya Bapak Ibu semua tidak boleh lebih dari 20 kilo per jamaah. Kalau ada kelebihan dan sebagainya, itu akan ditangguhkan ke jamaah itu sendiri, begitu ya. Jadi kalau saya sarankan, silakan Bapak Ibu berbijak-bijaklah untuk mengisi koper bagasinya Bapak Ibu semua. Dimohon tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Oke, power bank dimasukkan ke dalam tas kabin dan kapasitas maksimal 20 mAh. Tongsis, payung dimasukkan ke dalam bagasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga cairan lebih dari 100 mili, silahkan dimasukkan ke dalam bagasi. Begitu. Oke, terus pada pegangan koper harap diikatkan luggage tag atau slip bagasi yang telah disediakan oleh kami agar koper mudah dikenali. Demikian pula dengan pemakaian pita berwarna. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena untuk luggage tag ya ataupun tag koper itu kita sudah menyiapkan. Nanti insya Allah kita akan bagikan di bandara pun beserta ID card gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kaitannya untuk Bapak Ibu juga usahakan tidak membawa titipan apabila tidak diketahui isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak Bea Cukai, dimohon mengisi form Bea Cukai sebelum check-in kepulangan ke Indonesia. Kaitannya untuk e-form Bea Cukainya ya atau All Indonesia, ini nanti sudah diisikan oleh tim. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal langsung kalau ketibaan di Indonesia itu langsung saja bisa menggunakan AutoGate. Sudah ada tim handling juga untuk di Jakartanya ya. Jadi nanti langsung barang-barang kita keluar menuju tenda umroh. Itu untuk saat kepulangan begitu. Terus Bapak Ibu selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing apabila berada di dalam bus. Jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan kalau merokok ini tidak diperbolehkan, tapi kalau makan dan minum di bus biasanya diperbolehkan gitu. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan di dalam bus, tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan kecuali dengan seizin tour leader. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ketibaan di Jeddah, setelah dari pesawat ya Bapak Ibu ya di Jeddah, nanti untuk paspor akan dikumpulkan oleh tour leader seperti itu. Jadi untuk fungsinya sendiri agar paspor selama di sana tidak tercecer, takutnya nanti terselip dan sebagainya. Maka untuk ketibaan di Jeddah saat Bapak Ibu pertama kali datang ya, itu paspor sudah ataupun akan dikolek oleh tour leader gitu. Kita lanjut ke akomodasi ataupun room key. Tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader Anda pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai dengan akomodasi. Selain itu untuk barang-barang lainnya dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi yang lainnya pun tidak diperkenakan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Yang harus digarisbawahi ya Bapak Ibu ya untuk di Mekah Madinah sendiri. Jadi untuk kuncinya satu kamar itu hanya mendapatkan satu kunci. Jadi ketika nanti sekamar kan berempat ya, berempat ada juga yang berlima mungkin ataupun queen room ya. Jadi nanti untuk kunci hotel ketika Bapak Ibu keluar terakhir silahkan diletakkan di resepsionis begitu. Kalau di Concord Al Madinah sudah ada kotak-kotak untuk kunci per lantai. Jadi silahkan diletakkan di situ.
Jadi nanti ketika ada jamaah yang balik ke hotel, kalau memang nomor ataupun kunci kamarnya ada di resepsionis, berarti di kamar tidak ada orang. Tapi ketika kunci kamarnya tidak ada resepsionis, berarti ada orang di dalam kamar gitu. Terus ini waktu check-in sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan itu antara pukul 15.00 sampai dengan 23.30. Ini untuk waktu check-outnya juga di antara 10.00 sampai 11.00. Dipersilahkan menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Nah, waktu, cuaca, dan mata uang Bapak Ibu ya. Jadi untuk di Saudi Arabia sendiri Bapak Ibu, nanti kaitannya untuk waktu sholat, insya Allah setiap hari itu akan di-share untuk tour leader untuk waktu sholat begitu ataupun ya jadwal sholat itu akan di-reminding atau akan di-share setiap hari oleh tour leader. Perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Saudi Arabia itu 4 jam lebih lambat untuk negara Saudi Arabia. Jika di Jakarta pukul 12.00, sedangkan di negara Saudi itu pukul 8.00 gitu. Suhunya Bapak Ibu ini mulai dingin di sana Bapak Ibu ya, jadi kita arahkan untuk membawa jaket. Perkiraan suhu rata-rata di negara kota-kota yang disinggahi. Nah, 31 Desember sampai dengan 3 Januari, nanti di Madinah suhunya kisarannya 10 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Mungkin Bapak Ibu yang punya TikTok sudah bisa melihat di TikTok ya, ataupun di apa namanya sosial media lainnya bahwa Madinah ini juga sudah mulai dingin, sudah banyak jamaah yang menggunakan jaket-jaketnya gitu. Jadi disiapkan jaketnya Bapak Ibu biar lebih nyaman ibadahnya. 3 sampai 7 Januari nanti Bapak Ibu di Mekah suhunya di 15 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Bapak Ibu kalau misal mau melakukan cek sendiri untuk suhunya di Madinah ataupun untuk aplikasi ataupun website untuk cek suhu nanti bisa mengunjungi www.acuwaiter.com gitu. Nah, ini untuk mata uangnya Bapak Ibu, Saudi Arabia menggunakan real atau juga disebut juga SAR, satu SAR kurang lebih 4.600. Terus ATM atau anjungan tunai mandiri ya di Saudi Arabia ini sudah sangat banyak, sudah lumayan banyak. Kalau yang tidak membawa SAR dari Indonesia, nanti Bapak Ibu bisa tarik tunai di sana, tapi dengan syarat kartu debit atau kartu debitnya menggunakan ataupun ada logo Visa, Visa plus Mastercard, Maestro, Cyrus ataupun American Express dengan menu penggunaan bahasa Inggris. Untuk ATM yang berlogo GPN ataupun GPN ya ini tidak bisa digunakan di Arab Saudi. Biasanya ketika Bapak Ibu tarik tunai itu sekali tarik itu biayanya berkisar Rp25.000, kurang lebih di Rp25.000-an. Begitu untuk adminnya. Tapi kalau misal Bapak Ibu mau membayar ya misal sedang berkunjung ke supermarket ataupun toko-toko yang bisa menggunakan credit card ataupun debit card itu biasanya tidak ada charge. Tapi khusus untuk penarikan itu biasanya charge-nya Rp25.000 sekali tarik gitu. Jika oke, kalau misalnya Bapak Ibu kartunya karena kan memang beberapa bank harus izin dulu ya, harus menghubungi CS ataupun izin dulu ke banknya, takutnya nanti tidak bisa digunakan di sana. Jadi kalau misal memang yang belum pernah ada transaksi luar negeri, alangkah lebih baiknya menghubungi CS untuk menginfokan kalau akan digunakan transaksi di luar negeri seperti itu. Takutnya nanti, karena kan sebagian besar perusahaan akan mengunci akun Anda segera setelah mereka melihat transaksi dari negara asing secara otomatis dengan asumsi kartu Anda telah dicuri. Takutnya ada asumsi seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu belum pernah ada transaksi ke luar negeri, silakan bisa konfirmasi ke pihak bank tersebut begitu ya. Oke, terus kaitannya uang ya Bapak Ibu ya. Jadi di toko-toko di Saudi Arabia sendiri
biasanya memang ada toko yang menerima rupiah, tapi hanya toko-toko tertentu, gitu. Jadi memang kalau misal Bapak Ibu mau bawa rupiah pun tidak masalah, seperti itu. Terus jadwal sholat seperti yang tadi saya bantu infokan ya, insya Allah untuk jadwal sholat akan diinformasikan oleh TL setiap hari. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, komunikasi roaming ataupun SLI. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebingungan nanti bisa konfirmasi ke TL mungkin saat di Jakarta nanti bisa dibantu aktifkan juga untuk menu roamingnya. Nah, ini untuk contohnya sendiri ya, Telkomsel nanti Bapak Ibu bisa memilih di bagian paket umroh haji. Nanti silahkan disesuaikan dengan jumlah harinya dan kebutuhan paketnya. Ini untuk aplikasi Telkomsel ataupun My Telkomsel. Ini untuk yang Indosat nanti bisa melalui aplikasi My M3 sama juga ya, masuk ke menu beli, nanti pilih mungkin umroh haji, Bapak Ibu bisa lihat apa paket roaming dulu bisa masuk ke Saudi Arabia ataupun umroh haji. Pun sama dengan aplikasi My Excel ya, ada pilihan internasional terus umroh haji. Ini juga ada yang Excel prioritas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke adaptor listrik. Nah, Bapak Ibu juga harus digarisbawahi untuk di Arab Saudi, untuk colokan listriknya itu kakinya 3. Kalau di Indonesia mungkin 2 ya. Indonesia itu 2, Singapura, Malaysia juga 2 seperti ini. Nah, kalau di Arab Saudi itu 3 Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa membawa colokan universal ataupun colokan 3 gitu. Terus kaitannya untuk scamming ataupun hati-hati selama perjalanan, berhati-hati terhadap copet, maling, penodong, lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang Bapak Ibu di luar pengawasan dan be aware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Kalau untuk scamming di Arab Saudi itu biasanya yang pertama ada joki Hajar Aswad begitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berkeinginan ataupun ingin mencium Hajar Aswad, itu jika ditawarkan oleh seseorang yang Bapak Ibu tidak kenal untuk bantuan mencium Hajar Aswad, kita sarankan tidak usah saja. Silahkan nanti Bapak Ibu sholat dulu 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, baru nanti Bapak Ibu bisa berusaha mencium Hajar Aswad jika memang ingin mencium Hajar Aswad. Soalnya kalau misal Bapak Ibu menggunakan jasa tersebut ya, biasanya si jokinya ini hanya menyemangati Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mencium, nanti akan dimintai uang yang cukup banyak gitu. Oke, selamat sore Pak Zikrul. Pak Zikrul sudah bergabung dengan kita Bapak Ibu. Jadi untuk Ya, selamat sesi sore. selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Zikrul ya Bapak Ibu ya. Sehat ya Pak Zikrul ya. Alhamdulillah. Terima Masya kasih banyak Allah. sekali Mbak Putri. Sehat Baik. semua. Alhamdulillah. Jemaah Baik, penjelasan panjang lebar. Sudah dijelaskan Mbak Putri. Masya Allah, terima kasih banyak untuk pembukanya Mbak Putri. siap sama-sama Pak Zikrul. Semoga dilancarkan semuanya Pak ya. Nah, Amin. ini lanjut Pak Zikrul, kita akan masuk ke referensi daftar pelengkapan. Masih kurang 2 tadi Pak ya, referensi daftar pelengkapan sama itinerary. Monggo Pak Zikrul, waktu dan Ya. tempat saya persilahkan ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Putri atas awalannya menjelaskan, membantu untuk menjelaskan kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini. Sedikit tambahan, Bapak Ibu semuanya tadi dijelaskan Mbak Putri juga salah satunya tentang room key ataupun kunci kamar, ya. Iya Kunci benar. kamar itu nanti Bapak Ibu itu berupa semuanya kayak ATM ataupun juga berupa kartu digital sehingga itu nanti di tap ataupun disentuhkan aja ke pintu. Karena kemarin ketika jamaah yang mungkin tidak terbiasa di hotel ataupun tidak terbiasa untuk bepergian menggunakan penginapan yang berbentuk kartu seperti itu. Nah, ketika turun itu jamaahnya kekunci gitu. Nah, ketika ditelusuri kenapa kok kekunci, ternyata tidak bisa membuka pintu. Dikarenakan apa? Biasanya kunci gembok ataupun kunci engsel. Nah, ini kok cuma tap-tap gitu. Nah, maklum dikarenakan jamaah sudah sepuh itu.
Kemudian juga tadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Mbak Putri tentang roomkey ya, roomkey apa, scamming ataupun juga scammer penipuan yang ada di Baitullah itu biasanya nanti meliputi tempat-tempat satu di sekitar Ka'bah. Nah, tempat di sekitar Ka'bah ini yang pertama di Hajar Aswad itu berupa orang joki ataupun orang yang menawarkan bantuan cium Hajar Aswad. Yang kedua itu berada di area sa'i. Nah, setelah Bapak Ibu selesai sa'i, itu biasanya ada anak kecil atau orang-orang yang menawarkan gunting, jasa gunting dikiranya gratis. Padahal setelah dipakai itu bisa diminta bayaran. Bisa 10 real, bahkan kadang diminta sampai 50 real atau sekitar 250 ribuan gitu. Itu hati-hati. Kemudian juga scamming yang tadi disinggung juga itu nanti meliputi destinasi wisata. Biasanya mereka ada jamaah yang kemudian minta tolong foto atau videografer. Nah, ternyata tidak tahu kalau setelah selesai foto itu pun nanti dimintai uang 100 real. Nah, itu sekitar 500 ribu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Kemudian kita masuk untuk referensi daftar perlengkapan umroh reguler rute Madinah Mekah. Yang pertama, Bapak Ibu sudah diberikan perlengkapan untuk sarung koper 26 inci ya. Itu sudah diberikan. Kemudian baju seragam identitas AM. Nah, untuk baju seragam itu wajib dipakai satu saat keberangkatan. Kedua kalau bisa saat city tour, yang ketiga saat nanti kepulangan. Tuh. Sehingga apa? Memudahkan ketika penyeragaman itu terjadi, para TL, para ustadz, para pemandu, tim handling itu mudah mengenali untuk para jamaah-jamaah yang nanti dibantu ataupun di handling. Sehingga ketika nanti ditemui jamaah mungkin ada yang tersesat, ketinggalan, dan lain sebagainya, kita mudah mengenali ataupun juga nanti memantau agar nanti tetap berkumpul di dalam rombongan. Kemudian syal, tasrot, sama buku doa. Nah, syal itu juga kalau bisa dipakai setiap saat, baik ke masjid, ya, baik dari berangkat sampai ke masjid. Dikarenakan satu, saat ini musim dingin. Musim dingin, syal itu sangat membantu. Yang kedua, syal juga sebagai identitas pribadi dan identitas rombongan. Jadi ketika nanti misalkan ada kondisi jamaah yang satu kedinginan, syal itu sebagai bentuk penghangat tubuh. Yang kedua, kalau misalkan bertanya lokasi ketika di Madinah maupun di Mekah, ketika tidak hafal ataupun tidak tahu itu bisa menjadi identitas ini dari travel mana, kemudian nanti bisa dihubungkan kepada TL ataupun motorwave-nya. Kemudian juga ada tasrut. Nah, tasrut ini nanti Bapak Ibu aksesoris ibadah yang nanti Bapak Ibu sering tiap hari gunakan untuk pergi ke masjid, misalkan sandal ataupun juga peci ataupun juga sesuatu kebutuhan yang selalu dibawa kemanapun saat ibadah itu nanti sangat berguna untuk dimasukkan di tasrut. Dikarenakan apa? Di sana khususnya untuk sandal itu tidak diletakkan di rak, tetapi dibawa kemanapun. Nah, ini bagi yang pertama kali tiba, itu kan kalau masjid kita itu begitu sholat ada rak sandalnya. Kalau di sana, sandal itu selalu dimasukkan di dalam tasrut ketika kita memasuki masjid. Agar nanti ketika masuk dan keluar, berbeda pintu, itu tidak kaget. Kemudian juga jamaah tidak bingung ketika mencari rak sandal. Di sana tulisannya Arab semua. Dan itu ada ratusan rak. Gitu. Kalau salah lokasi, salah tempat, biasanya bingung dan kebanyakan sandalnya hilang. Gitu. Kemudian ada buku doa dari AM Tour sudah dilengkapi semuanya. Bagi yang tidak bisa membaca huruf Arabnya, ada huruf Latinnya. Insya Allah di situ. Kemudian kalau masih tidak bisa membaca huruf Latin maupun juga huruf Arab, itu nanti mudah juga solusinya tinggal mengikuti bacaan yang nanti dibacakan ataupun dipandu oleh ustadz maupun mutawif. Insya Allah walaupun tanpa hafal, tanpa bisa baca doa, nanti yang penting ikut panduan dari ustadz ataupun mutawif dari bacaan-bacaan yang nanti akan dituntun oleh mereka, oleh kita juga. Kemudian
perlengkapan yang masuk koper. Perlengkapan yang masuk koper, ya, koper 26 inch yang bagasi. Yang pertama adalah perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen maupun yang lainnya. Walaupun di hotel, sebetulnya di hotel itu perlengkapan mandi sudah ada, tetapi ya versi hotel. Nah, kebanyakan jamaah umroh itu kurang kalau diberikan perlengkapan versi hotel. Maka dianjurkan perlengkapan mandi mulai dari sampo, sabun dan teman-temannya itu nanti bisa membawa sendiri secukupnya, versi kecil saja gitu. Kemudian yang kedua ada handuk kecil. Silahkan nanti membawa handuk yang mungkin sesuai ukuran tubuhnya atau sesuai seleranya. Gitu. Kalau dianjurkan di sini handuk kecil. Kalau handuk hotel ya terkadang handuk hotel itu juga ada di sana disediakan. Cuma terkadang terlambat pemberiannya gitu. Dikarenakan nanti banyak sekali teknis-teknis hotel ataupun juga banyak jamaah yang tidak cocok gitu ketika mendapatkan fasilitas dari hotel. Kemudian ada juga obat-obatan pribadi serta vitamin. Nah, bagi jamaah yang memiliki riwayat sakit, ada alergi ataupun juga ada sesuatu yang memang disarankan oleh dokternya dengan obat-obatan khusus, maka hendaknya dibawa sejak awal. Tuh. Karena mungkin dari riwayat sakit ataupun juga kondisi yang lainnya ada obat-obatan tertentu. Nah, ini jangan lupa untuk obat-obatan pribadi harus selalu standby sesuai dengan petunjuk dan arahan dokternya masing-masing. Kemudian juga yang keempat ada sajadah kecil. Nah, sajadah kecil bisa Bapak Ibu gunakan kalau nanti selama aktivitas berada ataupun maupun ke masjid. Nah, terkadang banyak jamaah yang terlambat ketika azan, ternyata dari hotel itu sudah terlambat, kebanyakan juga sholatnya di halaman ataupun di jalan. Nah, untuk antisipasi hal itu, bagi yang terlambat, silahkan nanti bawa bekal sajadah kecil. Kemudian juga yang kelima, nanti perlengkapan selanjutnya ada sandal jepit maupun sepatu. Nah, sandal jepit ini kalau bisa sandal jepit yang ringan-ringan seperti swallow atau meli atau apalah ya, seperti itu. Ataupun sesuatu yang tidak terlalu besar ataupun jumbo. Itu karena nanti kebanyakan menyulitkan dikarenakan saat ibadah ataupun saat berada di dalam masjid, itu sandal itu nanti ditaruh di tas rot. Kalau bisa sandal jepit itu memang dikhususkan untuk aktivitas pulang pergi ke masjid. Tuh. Kemudian sepatu, nah sepatu ini juga harus dikriteriakan Bapak Ibu, dikarenakan ada sepatu yang nanti menutupi mata kaki. Karena kalau saat ihram dan kita sudah mengambil niat umroh, maka kita tidak boleh menggunakan sepatu yang sepatunya itu sampai menutupi mata kaki. Oleh karena itu, nanti sepatu dan sandal ini harus bareng ada dua. Sepatu mungkin nanti bisa digunakan aktivitasnya ketika itu tidak umroh, ya kan? Sepatu maksudnya bisa kita gunakan ketika nanti aktivitas sehari-hari, tapi ketika pas ambil mikot sampai kita selesai umroh itu yang sepatu yang menutupi mata kaki itu tidak digunakan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga diperbolehkan menggunakan makanan pribadi, membawa bekal makanan pribadi bagi yang mungkin hobi cemilan, snack-snack kecil, keripik, sambel atau apa dan lain sebagainya. Nah, silahkan dibawa, dimasukkan di dalam perlengkapan koper bagasi. Kemudian nanti juga bisa menggunakan ataupun membawa bekal yang ketujuh, masker dan hand sanitizer secukupnya. Itu memang hawanya dingin atau terkadang terkena debu. Untuk hal itu maka Bapak Ibu semuanya maka nanti persiapan untuk masker dan hand sanitizer secukupnya. Kemudian perlengkapan yang kedelapan itu menggunakan kacamata hitam dan payung kecil. Nah, kacamata hitam itu entah itu kacamata memang hitam untuk lensanya atau memang kacamata anti UV gitu. Fungsinya itu untuk tidak terkena silaunya matahari.
Dikarenakan kalau siang hari itu teriknya itu terlalu panas, ketika kita berada di masjid maupun di halaman masjid, maka cahayanya itu memantul dan membuat mata itu silau. Oleh karena itu, agar mata itu tidak silau, maka silakan menggunakan kacamata hitam atau kacamata anti UV. Sehingga apa? Sinar matahari itu tidak terpantul ke mata kita secara langsung. Kemudian payung kecil ya bisa dibawa juga. Saat ini terkadang di Mekah ataupun di Madinah itu hujan. Kemudian yang kedua, payung ini juga digunakan nanti saat city tour agar tidak terlalu terik. Ketika kita nanti siang hari tidak terlalu terik, maka silahkan menggunakan payung untuk dibawa. Kemudian sebagai tambahan juga yang kesembilan perlengkapan yang bisa dibawa ada hanger baju, hanger baju, kemudian sisir, gunting cukur. Nah, ini perlengkapan pribadi yang seperti ini monggo secukupnya saja, dibawa secukupnya saja agar apa tidak terlalu memenuhi di kopernya. Kemudian untuk yang ke-10 seperti pelembab kulit, Vaseline, aloe vera ataupun yang lainnya, hand body dan masing-masing bagi yang jamaah ataupun memiliki kulit yang sensitif itu bisa skincare-nya, kemudian Vaseline, kemudian untuk yang di bibir itu seperti minyak zaitun. Nah, itu sangat penting untuk dibawa. Dikarenakan keringnya cuaca Saudi itu bisa membuat apa kulit itu pecah-pecah, entah kaki, entah bibir. Itu kadang membuat kulit itu pecah-pecah. Nah, untuk antisipasinya silahkan bawa hand body. Kalau untuk wajah ya sesuaikan dengan perawatan-perawatan kulit yang di wajah maupun di bibir. Tuh. Kemudian juga nanti ada sedikit tambahan juga bagi yang membawa perlengkapan charger HP ya, charger HP itu di hotel itu 3 colokan. Nah, makanya sejak saat ini mungkin satu ada yang membawa roll kabel ataupun juga ditambah dengan kepala colokan 3 gitu. Karena untuk di hotel itu colokannya 3. Sehingga apa? Nanti jamaah kalau mau charger HP, ngecas HP itu nggak bingung. Oh ini colokannya di kamar itu colokan yang 3 gitu. Karena di hotel rata-rata colokannya menggunakan kepala colokannya itu 3. Tuh. Itu sedikit tambahan yang ada di perlengkapan. Kemudian keperluan khusus bagi wanita. Yang pertama, 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih. Tidak ketat dan tidak menerawang. Sehingga silahkan gunakan baju ihram seperti ini, hitam maupun putih ini, disesuaikan dengan kebutuhannya yang sedikit agak tebal. Karena yang putih itu terkadang kita dapati bahannya itu sedikit transparan gitu. Maka nanti bisa dipilih dari bahan-bahan yang tidak transparan. Kemudian 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, gitu. Tidak ketat dan juga tidak transparan. Ini bagi yang perempuan. Gitu. Nanti kalau bisa sih yang perempuan juga 4 atau 3 gitu kan. Dikarenakan apa? Nanti sampai Madinah, sampai Mekah itu pasti yang tadinya 3 set itu jadi 6 atau 8 set gitu kan. Karena baru sehari hari pertama datang itu udah langsung kemudian pergi ke toko-toko. Awalnya lihat-lihat, tahunya sudah ngambil. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian pakaian tidur silahkan nanti dibawa seperlunya ya, karena untuk istirahat semuanya juga ber-AC. Sesuaikan yang tidak kuat AC itu harus tambah dobelan, bisa jaket ataupun baju penghangat. Gitu. Kemudian selain itu keperluan bagi jamaah perempuan itu ada manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram itu. Nah, itu dipersiapkan terlebih dahulu untuk yang perempuan. Begitu juga berikutnya yang itu ada mukena dan bergo yang panjang. Nah, jadi mukena yang bergo yang panjang itu untuk ganti-gantian ketika aktivitas sehari-hari ya, itu untuk ibadah di masjid. Kemudian juga itu diperlukan lagi untuk pembalut secukupnya. Nah, tambahan juga untuk keperluan khusus yang perempuan bagi yang mengkonsumsi pil penunda haid, silahkan itu dibawa secukupnya sesuai dengan resep dari dokter yang menjadi konsultannya.
Tuh. Jadi ada tambahan lagi untuk yang keperluan khusus perempuan itu, satu lagi adalah pil penunda haid, silahkan nanti itu bawa sesuai dengan resep dari dokter tempat konsultannya. Tuh. Kemudian yang berikutnya keperluan untuk pria. Tuh. Jadi ada 4 sampai 5 set pakaian harian untuk ke masjid, baju koko dan celana kain. Nah, kalau saran saya untuk yang bapak-bapak yang untuk ke masjid, pertama baju koko atau gamis. Itu kebanyakan gamis itu lebih mudah dipakai di sana saat-saat ibadah. Kemudian celana kain itu seperti sirwal itu, bapak-bapak yang itu nanti seperti pakai celana koloran itu, tapi panjang. Biasanya kalau di toko baju khusus Muslim atau di toko oleh-oleh umroh haji itu baju kokonya dan celana kainnya itu biasanya berbentuk sirwal semuanya, karena memang ditujukan bagi mereka untuk berangkat ke masjid sehingga tidak terlalu menyulitkan mereka. Kemudian ada keperluan untuk yang B untuk kain ihram minimal 1 set. Itu kain ihramnya minimal 1 set. Nah, bagi bapak-bapak ya yang kalau misalkan nanti setelah umroh kok kemudian kucel gitu kan, kain ihramnya nanti bisa untuk langsung segera di laundry. Kalau ingin eh, berlama-lama ataupun masuk Masjidil Haram tapi di area matof atau di area tawaf. Dikarenakan untuk jamaah laki-laki, siapapun yang ingin sholat di pelataran Ka'bah, maka mereka wajib untuk menggunakan kain ihram. Oleh karena itu, setelah umroh, kalau dirasa pakaian ihramnya itu kumal, kucek, dan lain sebagainya, nah langsung aja di laundry agar nanti besoknya bisa digunakan untuk aktivitas di haram atau bisa digunakan untuk nanti badal umroh ataupun umroh kedua. Gitu. Kemudian juga Bapak nanti sediakan pakaian tidur secukupnya, celana pendek dan lain sebagainya, bukan? Kemudian juga eh, perlengkapan berikutnya yaitu sandal jepit ataupun sandal gunung, terlihat tumit dan mata kaki dipakai selama ihram. Jadi kalau bapak-bapak itu sandalnya pun nanti digunakan untuk umroh, maka gunakan sandal jepit ataupun sandal umroh yang tidak menutupi mata kaki. Dikarenakan kalau di area tawaf itu biasanya sandal itu dilepas. Itu kebanyakan walaupun boleh dipakai. Tapi di area sa'i kebanyakan menggunakan sandal. Dikarenakan jarak tempuh yang sangat lumayan jauh bagi jamaah-jamaah umroh sekitar 3,5 kilo. Nah, itu kebanyakan membawa sendal. Kalau tanpa alas kaki, itu nanti biasanya kebanyakan kakinya itu kemudian melepuh atau sakit atau bengkak. Itu. Maka nanti bapak-bapak silahkan menggunakan sandal yang itu kelihatan mata kakinya. Itu nanti dipakai saat umroh. Tuh. Kemudian juga tambahan juga bagi yang suka untuk mendengarkan media baik lewat HP ya, terutama di kamar dan lain sebagainya, saya sarankan untuk membawa headset gitu. Membawa headset agar apa? Bisa mendengarkan media sepuasnya. Terkadang banyak jamaah melihat ataupun mendengarkan sesuatu dari HP itu speakernya keras. Nah, temennya yang satu kamar ataupun juga yang memang berada di satu rombongan itu terkadang agak terganggu sehingga tidak bisa istirahat. Oleh karena itu silakan bawa bawa handset. Kemudian perlengkapan koper yang 20 inci ataupun koper kabin. Koper kabin. Yang pertama ada 1 set baju ganti. Tuh. Kedua, Al-Quran, buku doa maupun tasbih. Itu kalau misalkan Al-Quran ada yang pengen membawa, silahkan dibawa. Tapi bagi yang tidak pengen membawa Al-Quran, insya Allah di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu Al-Qurannya sabrek. Ya, itu nanti bisa sepuasnya membawa di sana. Kemudian yang ketiga adalah buku catatan. Nah, ini buku catatan juga sangat penting. Ini buku catatan bukan untuk mencatat oleh-oleh saja ya Bapak Ibu.
tetapi buku catatan ini adalah mencatat doa-doa yang akan kita panjatkan. Apa yang pengen kita panjatkan, yang kita mohonkan, keluh kesahnya apa, nanti apa yang mau dimohonkan sama Allah, catat dulu semuanya gitu. Itu nanti untuk buku catatan. Kemudian juga nanti ada cemilan, bisa di koper disediakan cemilan selama di penerbangan itu ataupun di bandara. Bahkan botol minum yang kosong apabila itu diperlukan. Nah, cemilan ataupun juga selama di penerbangan itu mungkin Bapak Ibu pengen berbagi sesama rombongan, entah itu kue, entah itu makanan, cemilan apapun. Nah, atau untuk mengganjal perut selama penerbangan yang lama itu juga diperbolehkan. Nah, kalau botol minum biasanya botol minum itu kosong itu tanpa diisi air terlebih dahulu. Nanti setelah keluar pemeriksaan biasanya kita baru diperbolehkan untuk mengisi air di ruang tunggu selama belum terbang gitu. Kalau membawa air dari luar kemudian masuk untuk pemeriksaan terkadang lolos, terkadang kebanyakan disita. Itu kondisinya. Kemudian yang diperlukan juga Bapak Ibu bisa membawa bantal leher ataupun bantal lingkar ataupun bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat dan bis itu. Karena banyak juga yang ingin ketika istirahat mereka terkadang terganggu karena apa tidak cocok dengan kursinya gitu kan. Nah, maka bantal leher ataupun bantal kucing ini silahkan dibawa sesuai versinya masing-masing gitu. Kemudian juga yang di koper kecil bisa dimasukkan jaket untuk digunakan di dalam pesawat. Nah, memang di dalam pesawat itu hawanya dingin. Nah, maka Bapak Ibu yang tidak tahan AC selama di pesawat, silahkan menggunakan jaket yang tebal untuk menjaga kondisi badan agar fit. Itu di antara perlengkapan tas kabin. Kemudian barang yang tidak diperbolehkan masuk koper. Kan? Nah, barang yang tidak diperbolehkan masuk koper bagasi itu yang diwanti-wanti adalah power bank. Tuh. Kenapa? Karena banyak kejadian ditakutkan kalau ada insiden power banknya itu rusak, terbakar dan lain sebagainya, itu nanti tidak ada penanganan dan tindak lanjutnya. Oleh karena itu power bank kalau nggak salah dibatasi juga maksimal 10.000 mega ampere kalau nggak salah itu dari ukurannya. Itu yang diperbolehkan masuk ke koper kabin. Kalau koper bagasi sama sekali tidak diperbolehkan. Dan ingat, barang yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke koper bagasi ini bukan hanya karena nggak boleh saja. Khawatirnya ketika ada power bank itu nanti kopernya tidak keangkut gitu. Dan itu beberapa kali terjadi, kopernya nggak tiba di Bandara Jeddah atau tidak tiba di Bandara Madinah. Nah, setelah sekian lama ternyata dicari kopernya masih di Jakarta. Alasannya karena ada power bank dan para petugas bandara tidak bisa membuka koper gitu. Sehingga jamaah kebingungan ketika berada di tanah tanah suci. Kemudian barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam koper kabin. Nah, barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam koper kabin adalah cairan lebih dari 100 mili seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, ataupun cairan apapun yang itu lebih dari 100 mili. Kemudian juga ada benda tajam. Benda tajam itu mau gunting kuku, alat cukur, pisau lipat, apapun itu, ya kan, yang dianggap benda tajam itu maka tidak diperbolehkan. Nah, kadang-kadang banyak jamaah itu lupa satu mereka membawa gunting kuku, itu tidak diperbolehkan. Atau mereka kelupaan membawa gunting, bukan? Nah, ataupun juga mereka membawa roll kabel. Nah, roll kabel itu kan panjang sekitar 2 meter. Nah, itu kabelnya karena terlalu panjang dianggap sebagai senjata. Oleh karena itu, maka tidak diperbolehkan hal-hal tersebut dibawa di koper kabin. Itu diperbolehkan hanya untuk koper bagasi saja. Tuh. Nah, sebagai catatan, Bapak Ibu semuanya, itu
Maka yang pertama adalah membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Nah, membawa jaket ini Bapak Ibu ya, itu karena fisik sama stamina seseorang itu berbeda-beda, maka Bapak Ibu semuanya silahkan membawa jaket. Dan kalau bisa sekarang ini karena musim dingin dan itu sampai kemarin diberitakan ada yang mengatakan 6 derajat bahkan sampai 0 derajat, selain membawa jaket juga membawa sarung tangan, sarung tangan musim dingin gitu. Itu kalau bisa dipersiapkan jaketnya yang tebal plus sarung tangan yang dingin itu untuk musim dingin. Nah, kenapa? Karena kalau namanya bulan Hijriyah itu ada yang namanya Jumadil Ula sama Jumadil Tsani. Itu artinya Jumadil Ula atau Jumadil Tsani itu artinya musim beku. Saking bekunya itu sampai air itu menjadi es. Itu karena saking saking dinginnya. Oleh karena itu di bulan November sampai Februari itu memang terkenal dengan musim dingin, maka silakan bawa jaket yang tebal. Sekaligus sarung tangan yang tebal juga. Kemudian power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri ya. Dengan ketentuan tadi 10.000 kalau nggak salah. Batasnya itu 10.000 mega ampere. Itu ukuran untuk maksimal power bank. Kemudian bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan jamaah. Nah, Bapak Ibu, untuk perlengkapan sesuai dengan kebutuhan jamaah masing-masing tipe orang itu berbeda. Alangkah baiknya tidak berlebihan membawa gitu kan. Misalkan makan itu sudah 3 kali di sana, maka jangan bawa magicom ya. Tuh. Kemudian juga baju kalau bisa 2 atau 3 set itu dibawa untuk yang laki-laki. Jangan 10 set dibawa, koper penuh. Nah, ketika mau pulang, nah itu tempat oleh-olehnya nggak lagi muat. Nah, kan makanya harus diperhitungkan. Maksimal berat isi koper adalah 20 kilogram. Itu yang koper besar itu maksimalnya 20 kilogram. Maka nanti bisa diukur antara koper kabin sama koper bagasi agar jangan sampai over gitu, jangan sampai berlebihan gitu. Kenapa? Sayang nanti jamaah-jamaah kalau membawa kebutuhan dari tanah suci ke tanah air nanti akhirnya tidak muat. Kemudian apabila terjadi kelebihan bagasi, maka biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri. Nah, itu ada beberapa hal yang memang ditanggung jamaah sendiri adalah salah satunya biaya kelebihan bagasi, kemudian biaya bepergian selama di Mekah Madinah yang bukan jadwal travel, ataupun biaya jajan dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya pribadi. Kemudian catatan berikutnya disarankan koper diberi gembok kecil apabila untuk mengantisipasi jamaah lupa kode sandi koper. Nah, biasanya koper-koper itu kalau yang berkode itu yang biasanya 000. Tapi ketika diganti kode itu kebanyakan masalahnya itu macet itu. Kode-kodenya itu macet sehingga lebih aman antisipasi ketika nanti jamaah itu mengunci koper dengan gembok kecil. Karena ya gembok kecil kalau misalkan gemboknya hilang ya itu ada teknisi nanti bisa nyungkil nyungkil gembok gitu. Kemudian disarankan koper tidak dicoret-coret. Nah, kalau dulu itu kan ada tip X, ada spidol, ada apa di koper itu dengan nama-nama jamaah. Nah, kalau sekarang, alhamdulillah Amtur sudah memfasilitasi bahwasanya nanti ada name tag untuk koper. Sehingga apa? Dengan name tag itu Bapak Ibu tidak terlalu bingung. Ini kopernya siapa? Tuh. Insya Allah sudah disiapkan oleh Amtur. Kemudian tanda pengenal dan tas koper sudah disediakan. Selain itu, obat-obat khusus yang dibutuhkan jamaah sendiri harap untuk dibawa. Nah, ini jangan lupa bagi yang memiliki kondisi khusus berupa penyakit dalam, alergi, atau apapun itu, maka hendaknya disiapkan sejak dini, termasuk pil penunda penunda haid. Kemudian
Jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Nah, nanti dari teman-teman, dari tim admin AM Tour, nanti insya Allah info-info tentang pemakaian seragam itu akan disampaikan lebih lanjut untuk info-infonya. Di mana titik kumpulnya, kapan mulai dipakaikan untuk seragamnya, dan lain sebagainya, insya Allah akan diumumkan lebih lanjut. Kemudian, Bapak Ibu, cek kembali barang bawaan sebelum pemberangkatan. Nanti sebelum kita masuk imigrasi, mohon semuanya dicek, KTP, dompet kecil, power bank, gitu kan, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen atau apapun itu, silahkan dicek kembali, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu untuk nanti daftar perlengkapan umrohnya Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan ini kita lanjut untuk yang ke internari umroh ya, Bapak Ibu. Ini internari umroh, insya Allah kita berangkat itu di tanggal 30 Desember, itu 14.55. Itu kita insya Allah berangkat. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang pertama nanti adalah di hari Selasa. Di hari Selasa, yang pertama, hari pertama di hari Selasa itu adalah rutenya Jakarta, Muscat, dan Jeddah. Jadi kita akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian transit di Muscat, kemudian sampai di Jeddah. Maka di hari pertama, peserta berkumpul di Terminal Soekarno-Hatta, area Tower Row D, depan Olton, itu pukul 10.30. Jadi jam setengah 11, Bapak Ibu semuanya sudah berkumpul di Terminal 3. Kemudian untuk dibagikan dokumen-dokumen apapun yang diperlukan, nanti dicek satu-satu. Kemudian setelah itu, sebelum kita nanti masuk proses ke ruang tunggu, maka kita briefing dulu, mendengar arahan-arahan dari tim-tim AM Tour, baik Ustadz maupun TL-nya. Kemudian ada doa bersama. Dan setelah semuanya dokumen, bagasi, apapun kebutuhannya itu beres, peserta akan terbang dengan flight rute Cengkareng Muscat WY850 pukul 14.55. Sampai nanti di Muscat itu jam 19.50. Nah, kemudian peserta melanjutkan penerbangan dengan flight rute Muscat Jeddah WY673 pukul 21.30, dan insya Allah itu akan sampai pada pukul 00 lebih 5 menit waktu Saudi. Itu di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu, Bapak Ibu sudah tiba di Jeddah. Nah, kemudian setelah tiba di Jeddah nanti akan melanjutkan menuju Madinah. Maka setibanya di King Abdullah Aziz pada hari Rabunya, maka ketika tiba di King Abdul Aziz International Airport, peserta melanjutkan perjalanan menuju Madinah menggunakan private bus. Setibanya di Madinah, peserta akan langsung city tour di kota Madinah. Peserta akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, kemudian menuju hotel untuk check-in dan istirahat. Jadi memperbanyak ibadah di masjid itu untuk hari pertama, hari Rabunya. Kemudian nanti di hari Kamis, ya di hari Kamis, Bapak Ibu semua jamaah M Tour akan diajak untuk ziarah seputaran Masjid Nabawi. Maka peserta mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, dan juga insya Allah ini nanti jamaah masuk Raudhah. Nah, jadwal masuk Raudhah Group bersifat tentatif, menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat, dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapatkan update jadwal dari pihak muasasah. Nah, makanya untuk jadwal masuk Raudhah bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda waktunya, maka Bapak Ibu semuanya itu harus standby mendengarkan informasi, gitu kan, untuk ke
ke penjadwalan masuk ke Raudhah. Dan selama di Madinah, Bapak Ibu, kita insya Allah akan tinggal menginap di Concord Hotel Madinah. Insya Allah hotel yang dekat dengan jalan kaki juga tidak terlalu jauh. Itu untuk di hari Kamis. Nah, adapun di hari Jumatnya, Bapak Ibu, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan iktikaf, baca Quran, dan berzikir. Nah, jadwal tahajud bersama dan kajian subuh bersifat tentatif akan diinfokan saat di Arab Saudi dan dikoordinir langsung oleh TL ataupun mutawif pendamping, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, selama di Madinah ya, saya sarankan tolong jaga kondisi badan, jangan diforsir. Begitu selesai dari masjid, usahakan jangan jalan-jalan aja, tetapi usahakan istirahat. Kenapa? Karena di Madinah ini kita ibaratnya pemanasan untuk ibadah yang lebih banyak, lebih utama, yaitu nanti di Masjidil Haram gitu. Kemudian hari Sabtu insya Allah kita berangkat menuju Mekah. Jadi di hari Sabtu Bapak Ibu yaitu kita mengambil mikot di Bir Ali. Nah, jadi check out hotel di Madinah, kemudian berpakaian ihram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya sudah berpakaian ihram sejak dari hotel. Tuh. Peserta kemudian menuju Mekah menggunakan privat bus. Jadi setelah dari hotel kita sudah menggunakan kain ihram, kita sampai di Masjid Bir Ali, sholat sunnah. Kemudian setelah itu kita nanti mengambil niat umroh gitu. Sehingga kita ke Mekah menggunakan privat bus. Setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh seperti tawaf, sa'i, dan tahalul di Masjidil Haram. Maka sampai kita nanti tiba di Mekah di hari Sabtunya, maka Bapak Ibu tidak langsung ke Masjidil Haram dulu, tetapi tinggal dulu sampai kita masuk ke kamar, meletakkan barang kita masing-masing di kamar, baru kita nanti melanjutkan umroh. Tuh. Kemudian insya Allah nanti ketika di Mekah kita akan tinggal di Grand Almasa Hotel. Nah, itu nanti sampingnya persis di Terminal Ajiat. Maka di hari Minggu setelah kita menunaikan umroh selesai, maka memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Dan iktikaf, baca Quran, ataupun apapun itu, intinya memperbanyak ibadah. Nah, di hari Minggu ini, karena itu baru selesai umroh, mohon jangan diforsir, gunakan untuk istirahat terlebih dahulu. Misalkan tidur sampai siang atau sampai asar enggak apa-apa, karena hari pertama itu capeknya luar biasa. Itu. Bagi yang pengen ke masjid silahkan, bagi yang capek tolong jangan dipaksa agar bisa menunaikan ibadah dan kegiatan selanjutnya. Kemudian di hari Senin, Bapak Ibu, insya Allah ada ziarah seputaran kota Mekah. Nanti ziarah seputar kota Mekah meliputi Jabal Thur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namirah, Muzdalifah, Mina, Jamarat. Nah itu nanti dilanjutkan peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua. Nanti menyesuaikan kondisi lapangan. Nah, kenapa menyesuaikan kondisi lapangan? Dikarenakan di tahun baru itu kebanyakan kredit. Gitu. Jadi nanti kita komunikasi kapan dan seperti apa teknis pelaksanaannya. Nah, maka bagi jamaah dan yang mempunyai nazar badal umroh itu, ataupun mau umroh kedua, nah ini nanti di hari Senin bisa dilaksanakan. Kemudian di hari Selasa itu memperbanyak ibadah di Mekah, ya, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan iktikaf, baca Quran, berzikir atau apapun itu selama berada di Mekah Mukarramah. Kemudian di hari Rabunya, Bapak Ibu, nah ini di hari Rabunya kita insya Allah sudah check out gitu. Jadi memperbanyak ibadah di Mekah, iktikaf, baca Quran, zikir di Masjidil Haram. Setelah itu peserta tawaf wada bersama. Nah, jadi tawaf wada bareng-bareng dilanjutkan dengan check out hotel. Maka peserta akan mengunjungi Kornes, nanti akan ada di Balat, di Kornes ataupun di Jeddah untuk belanja
dan menuju Bandara Jeddah untuk terbang menggunakan Oman Air dengan rute Jeddah Muscat pada pukul 18.00 sampai jam 22. Nah, insya Allah di hari Kamisnya, di hari Kamis, penerbangan Muscat Jakarta. Jadi peserta akan terbang kembali ya dengan flight Muscat Cengkareng WY849 pukul 2.40 sampai insya Allah 11.30. Sampai 11.30 siang itu insya Allah akan tiba di Bandara Jakarta. Nah, maka setelah itu peserta diarahkan menuju tenda umroh, pembagian air zam-zam, dan dipersilahkan kembali ke daerah masing-masing. Jadi sampai Jakarta nanti Bapak Ibu semuanya di tenda umroh itu nantilah air zam-zam itu baru akan dibagi. Insya Allah nanti ada pembagian air zam-zam dan lain sebagainya, pembekalan juga dari AM Tour dan lain sebagainya sebelum pulang ke daerah masing-masing. Nah, semoga membawa kesan keberkahan yang tidak terlupakan bersama AM Tour, dan kami terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami, dan insya Allah di perjalanan berikutnya masih bersama AM Tour itu. Dan internari nanti yang menjadi catatan adalah internari dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi yang berlaku untuk umroh. Nah, insya Allah seperti itu internarinya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan atau masukan dan lain sebagainya. Nah, kami persilahkan, silakan Mbak Putri. Ya, Pak Zikrul, terima kasih banyak untuk paparannya. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung open mic ataupun via chat ya, Pak Zikrul ya. Ya, silakan. Izin, Halo. Mbak. Oke, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Mm-mm. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saat Zikrul Hakim. Insya Allah nanti Salam kenal Bapak Izbullah. mohon arahan bimbingannya nanti Insya Allah ya. Amin. Insya Allah kita saling bantu. Eh, Mungkin ada yang pertama mungkin Mbak atau Ustaz Zikrul terkait dengan kursi pesawat nih. Mungkin request kami kalau bisa yang suami istri deketan gitu di kursi karena memang perjalanan cukup panjang ya. Ada 10 jaman ya. Kalau mudah-mudahan bisa diusahakan untuk bisa berdekatan kursinya. Em, Oke. Kemudian yang kedua, mohon maaf mungkin terkait dengan eh, dari pukul 10 sampai pukul keberangkatan tanggal pukul 14.55 mungkin ada makan siang mesti cari sendiri atau bagaimana Mbak? Gitu. Nah, itu terus eh, tas serut dan tas koper ya. Mm-mm. Kami mungkin belum dikirimin atau memang nggak dapat jatah, saya lupa. Mohon nanti penjelasannya. Kalau memang eh, tas koper seberapa penting sih tas koper ini kalau apa yang untuk kopernya Mbak, karung kopernya ya. Nah itu mungkin tiga itu aja dulu Mbak pertanyaan sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Hizbullah ya, atas nama panjangnya siapa Pak? Mohon maaf, Pak cek sekalian. Nama panjang Hizbullah Mbak, Hizbullah Mustafa Abu Suja Hizbullah ya Pak. Harusnya untuk sama Hah? Gimana Pak? sama Ibu Herwina Dewi Librianti. Oke, nanti mungkin soalnya di manifest kami untuk keterangannya sudah diantar. Untuk perlengkapannya ya nanti coba saya Oke. konfirmasi ke pihak pengiriman Pak ya. Oke, Mm-mm. terus untuk itu untuk pertanyaan yang nomor tiga untuk Pak Zikrul ini izin saya mohon jawab karena ini terkait Monggo, monggo. teknis mungkin Pak Zikrul ya. Ya, 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 betul. terus yang kedua kaitannya sama kursi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah untuk rute Jakarta Muscat, Muscat Jeddah ya untuk kursinya Insya Allah berdekatan. Karena kan sudah di block seat ya seperti itu. Nah ini untuk nanti dari Jeddah ke Muscat, Muscat Jakarta itu kan nanti ada tim handling ya. Ini untuk kemungkinan terburuknya kalau terpisah begitu. Walaupun sudah satu PNR itu biasanya akan otomatis berdekatan. Tapi kita berbicara kemungkinan terburuknya. Kalau misal ketika Bapak check-in di Jeddah ya,
Itu nanti silahkan untuk paspor ataupun ketika Bapak Ibu maju ke counter check-in, itu silahkan bareng dengan family-nya. Jadi menyerahkan paspornya silahkan dengan family-nya, nanti dibantu reminding ke petugas check-in untuk side by side ataupun berdekatan gitu. One line ataupun side by side seperti itu. Terus misal ada kemungkinan terburuk ketika Bapak Ibu apa namanya terpisah di atas pesawat, itu nanti bisa tukar di atas pesawat ketika memang sudah terbang seperti itu. Tapi insya Allah kita usahakan Bapak Ibu untuk family-nya atau kalau misal keluarga saling berdekatan seperti itu. Terus Bapak Ibu kan nanti meeting point-nya itu di pukul 10.30 dan nanti akan terbang di pukul 14.55. Nanti Bapak Ibu sudah dapat sudah dapat makan siang ya, gitu ya. Nasi box nanti akan dibantu bagi oleh Pak Zikro dan tim handling, begitu Pak. Gitu. Iya, saya Mbak mau bertanya nih. Ya silakan Ibu, monggo. Ya, saya Ibu Suaningsi dari Bogor. Ya. Nah, izin bertanya, kita tiba di Jeddah itu pada jam 00.05 waktu Jeddah dan langsung berangkat ke Madinah. Nah, itu biasanya kita memang tidak boleh berlama-lama di Bandara King Abdul Aziz. Jadi kami tidak berganti pakaian. Nah, saya bertanya nih, tiba waktu Madinah pada jam 6 itu sudah waktu subuh. Apakah kita masuk ke Masjid Nabawi atau tidak? Dan di mana kami bisa berganti pakaian untuk langsung tur city tour gitu. Jadi sehubungan dengan kita nyampe jam 6 waktu subuh, apakah kami akan sholat subuh di Nabawi? Terus kami city tour itu kami berganti pakaian kemana? Sebab kalau kami ke Masjid Kuba itu dalam keadaan bersih suci. Jadi mudah-mudahan kita bisa berganti pakaian yang satu set pakaian yang kami bawa di koper cabin itu bisa kami pakai di mana kami berganti pakaian. Demikian, Mbak. Siap. Terima kasih banyak. Monggo Pak Zikro. Oh ya Ibu, jadi nanti kalau di hari pertama itu semuanya masih menggunakan seragam. Nah, ketika nanti masih menggunakan seragam, maka nanti begitu aktivitas di hari pertama kita sampai hotel, begitu nanti sudah sampai hotel, kita bisa untuk berganti pakaian, Ibu ya, Ibu Suwainingsih nggih, Bu nggih. Tuh. Ya, saya bantu menjelaskan Pak Zikro ya. Gimana? Bentar. Oke. Ya, ditambah dulu, Mbak. Ya. Ya, ketibaan di Jeddah Ibu benar yang Ibu infokan ya jam 12:05 ataupun 00:05 Ibu Suhainingsih ya. Terus nanti ini kan langsung city tour gitu ya. Jadi nanti dalam perjalanan untuk sholat subuh Bapak Ibu semua akan berhenti dulu di rest area. Nah, di rest area tersebut Bapak Ibu bisa bersih-bersih gitu. Ganti baju kan memang kita menyarankan untuk ada satu set pakaian ganti ataupun handuk kecil ataupun peralatan mandi kecil ya yang diletakkan di koper cabin gitu. Nanti silahkan digunakan untuk bersih-bersih di rest area tersebut. Baru setelah Bapak Ibu udah seger semua, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng nih Bapak-bapaknya ya. Nanti baru kita lanjut untuk melaksanakan city tour di kota Madinah gitu. Kenapa kita city tour dulu Bapak Ibu? Karena waktu check-in di Masjid Nabawi ini nggak bisa sebelum zuhur gitu. Makanya kita laksanakan city tour terlebih dahulu. Nanti di rest area silakan Bapak Ibu semuanya mengambil wudhu. Mengambil wudhu ya Bapak Ibu ya. Benar yang dikatakan Ibu, jadi ketika tiba di Masjid Kuba, Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat gitu. Gitu ya Pak Zikrul ya, mohon ada tambahan Pak Zikrul, mohon. Oh ya. Sholat subuhnya apa bisa di Masjid Nabawi apa tidak itu, Mbak? Kalau sholat subuhnya tentunya belum bisa di Masjid Nabawi. Ini sholat subuhnya masih di rest area.
Oh, nggih, nggih, nggih. Karena kan ketibaannya jam 00, loading dan sebagainya ya. Nah, memang di dalam bandara itu kan nggak boleh berlama-lama. Tapi kan ada proses loading koper dan sebagainya gitu ya. Jadi Nggih. mungkin berangkat mungkin ketibaan jam 12, jam 1 ataupun jam setengah 2 ini sudah berangkat gitu. Oh, nggih. Jadi sholat subuhnya tetap di rest area. Nanti sholat duhurnya mungkin kalau memang cepat city tournya sebelum duhur mungkin bisa tiba di Masjid Nabawi ataupun di hotel. Koper biar masuk dulu ataupun ditaruh di depan apa namanya Di kamar lobi, di di lobi lobi. ya. Nanti jamaah bisa sholat duhur di Masjid Nabawi. Itu kalau yang Nggih. itu tentatif ya Bu ya, karena kan maksudnya Ya, tergantung kondisi lapangan. ya. Oke. Oke. Enggak, Pak Zikrul ada tambahan mungkin Eh, Pak? Tadi ada pertanyaan yang ini. eh un- untuk Jumatan di Madinah ya. Nah, jadi kita Nah, ini. jelaskan, saya mungkin Oke. terlewat. Ya, tadi kita sholat Jumat memang di Madinah. Untuk sholat Jumatnya, Bapak Ibu semuanya nanti tolong berangkatnya jam 9 atau maksimal setengah 10. Dikarenakan nanti jam 10 itu biasanya sudah mulai ditutup-tutup itu. Sehingga nanti dikhawatirkan tidak bisa masuk di dalam area Masjid Nabawi. Jadi memang kita untuk yang keberangkatan kali ini, insya Allah kita akan menunaikan sholat Jumatnya itu di Madinah. Tuh. Oke, betul. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Ya. untuk aplikasi Nusuk ada beberapa keluarga saya yang ketika bikin akun, keterangannya akun sudah tersedia. Padahal belum pernah bikin akun sebelumnya. Bisa dibantu bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Nanti monggo Mbak Putri secara teknis seperti apa nanti bantuannya. Kemudian apakah bisa dibantu beli tambahan tasreh untuk dapat masuk raudhah di luar jatah yang didapat. Nah, kalau untuk beli tasreh raudhah, nah insya Allah nanti baik dari tim AM Tour ataupun nanti tour leader Mutawif, mungkin nanti akan bisa mengupayakan untuk seperti itu kalau memang memungkinkan. Itu. Nah, mungkin secara teknis, mungkin Mbak Putri juga bisa membantu menjelaskan. Kalau pertanyaan dari Mbak Rena ya, kalau yang jelas insya Allah itu kan dari AM Tour Travel sendiri ataupun dari biro ya, ini sudah menjatakan 1 kali tasreh ya untuk masuk ke Raudhah seperti itu. Gitu. Kalau misalnya Mbak Rena pengen masuk lagi, pengen beli di luar jatah yang didapat, nanti kita bisa arahkan ke eh maksudnya rekan-rekan ataupun teman-teman mutoyifah biasanya yang memang memperjualbelikan nusuk seperti itu. Nanti boleh japri Mbak Rena, enggak apa-apa. Nanti saya arahkan kalau misalnya memang pingin beli nusuk ataupun ya nusuk tambahan, nanti saya bisa kasih nomornya. Biasanya harganya itu 35 SAR itu kalau low season. Kalau high season seperti ini nanti coba saya bantu konfirmasi lagi untuk harganya berapa. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah insya Allah ya dapat jatah 1 kali tasreh dari AM Tour Travel gitu. Kalau untuk memang nggak bisa ya ada keterangan akun sudah pernah dibuat, nanti coba saya bantu cek ataupun Mbak Rena dibantu kirimkan screenshot keterangannya seperti apa gitu. Itu ya. Ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu semuanya, monggo. Satu lagi, Pak, mungkin kalau terkait dengan sholat-sholat wajibnya, Oke. itu dijamak atau enggak ya bagusnya, Pak ya? Karena melihat pahalanya kan besar itu. Ya. Mungkin mohon arahannya. Ya, baik. Bismillah, Pak Hizbullah. Bagi jamaah, ketika kita masih safar ya dari Jakarta, Muscat, kemudian sampai nanti di Jeddah, memang nanti sholatnya di jamaah. Tapi nanti secara afdoliyah, kalau kita sudah sampai di Madinah, itu kebanyakan tidak di jamaah, Pak. Gitu. Jadi tiap sholat 5 waktu, baik zuhur, asar, itu ke masjid. Adapun secara personal ya, yang mungkin ada berpendapat lebih afdol di jamak, nah itu saya persilahkan bagi personal tersebut gitu. Tapi secara afdoliyah memang
kalau bisa kita sholat 5 waktunya tidak dijamak lagi begitu kita sampai di Madinah maupun di Mekah gitu. Kecuali nanti perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk umroh, nah kita bisa sholat jamak begitu. Ya kalau em, apa namanya tiap waktu kita bareng-bareng gitu ya Pak ya atau Iya, bagaimana? jadi kita selalu mendampingi bagi jamaah yang kita dampingi jamaah ketika mendekati waktu sholat selalu kita info di grup gitu. Pak, ayo siapa yang mau bareng gitu kan? Nah, maka kita tawarkan yang mau bareng, kita kumpul di lobi, kemudian kita berangkat bersama. Namun bagi para jamaah yang sudah pernah umroh ataupun juga, oh ternyata saya pengen lebih cepat ada di Masjid Nabawi, ya itu nanti silahkan konfirmasi di grup, silahkan kalau mau mendahului, tapi saya selaku nanti pembimbing, saya akan menginfokan dulu, ayo Bapak Ibu ini setengah jam sebelum ada di masjid, siapa yang mau bareng itu. Biasanya kalau di Madinah hari pertama, hari kedua itu bareng-bareng, tapi ada yang kemudian, oh sudah hafal rutenya, saya pengen duluan, atau pulangnya lebih lambat dikarenakan pengen lebih lama dulu di Masjid Nabawi itu silahkan itu. Jarak dari masjid ke hotel berapa ya Sat ya? Kalau di Madinah itu paling sekitar 5 menit atau 5 menit jalan kaki, Pak, itu sampai. Iya. Oh dekat ya Insya Allah. Dekat itu karena itu masih di Madinah ringnya yang dekat itu. Iya. Kalau di Mekah itu mungkin sekitar 10 menit Pak. Jadi Grand Hmm. Al-Masa itu cuma satu jalur aja. Jadi hanya dari Masjid Nabawi itu lurus belok ke kanan sedikit. Masjidil Haram itu tinggal lurus Iya. belok kanan sedikit itu aja. Iya Itu pas Insya Allah. belakangnya Zamzam Tower. Jadi kalau mau berjalan kaki sekitar 10 menit saja. Deket, deket kok, Pak. Iya Sat jazakallah. Hmm. Waalaikumsalam. Mbak Putri, mohon maaf dengan Fatin, Mbak. Ya, siap Ibu Fatin, monggo. Mbak, Eh, berkaitan dengan nusuk, ya. Alhamdulillah punya kami kan bisa masuk, Mbak. Tapi untuk tanggal 31 itu sudah full, Mbak. Jadi Oh, kami masuk di waiting list. Untuk berdasarkan pengalaman, apakah itu bisa dapat jadwal atau tidak, Mbak? Karena tanggal 1 itu masih ditutup dan seterusnya itu. oke. Nanti dibuka secara berkala, nggih, Bu, nggih. Nanti bisa yang pertama nanti bisa dibuka secara berkala karena hitungannya kan kalau nusuk itu kan rezeki-rezekian ya. Kita Benar, berusaha Mbak. nggih, qadarullah nek misal Gusti Allah mengizinkan masuk kembali berarti rezekinya Bapak Ibu, nek mboten nanti tetap apa namanya kan sudah mendapatkan satu kali dari umroh seperti itu. Nah, nanti yang pertama untuk antisipasinya dibantu buka secara berkala biasanya per hari Jumat itu bukanya, Bu. Hmm, Terus nanti kalau udah bisa masuk ke nusuk itu kan biasanya ada keterangan jalur fast track ya di bagian bawah jadwal apa ya? Ada tulisan fast track. Nanti coba dicek lagi. Nah, si fast track ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu saat di Madinah. Jadi per 20 menit dia buka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ataupun punya kesempatan masuk rodoh lebih dari satu kali melalui jalur fast track ini. pasti. Mm-mm. Itu per 20 menit. Kalau yang kemarin Oktober itu per 20 menit buka. Jadi nanti kalau yang di Nirbi, jadi pakainya mungkin Nirbi ya, ataupun yang lokasinya memang dekat dengan Masjid Nabawi itu akan terdeteksi di aplikasi Nusuk begitu. Jadi nanti pakai yang fast track. Kalau memang ditunggu-tunggu yang tanggal 1 belum buka-buka, ngeten iki ya Bu, nanti bisa pakai yang fast track untuk opsi keduanya. Tapi semoga nanti yang tanggal 1 dibuka, jadi nanti bisa daftar tanggal 1 ataupun yang tanggal 2 gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lanjutan, monggo. Mungkin Pak Zirkul bisa diberi arahan untuk kalau misal laki-laki mau ikut nusuk, ini sebaiknya yang jam berapa, Pak Zikrul? Halo Ustadz. Untuk yang apa laki-laki?
Ya, biar bisa sekalian sholat di sana. Kalau untuk yang perempuan kan pasti sholatnya kan sholat sunnah ya. Kalau untuk yang laki-laki biasanya bisa sekalian sholat subuh gitu. Nanti ambil yang jam Ya. 3 atau jam berapa gitu, Us. Gitu. Nah, jadi kalau yang nusuk ini ya qadarullah ya, selama ada kondisinya itu memang kebanyakan untung-untungan itu Mbak. Jadi Oke. walaupun satu ya, kita udah menyesuaikan di jam-jam sholat itu misalkan. Oke, betul-betul. Kebanyakan ketika udah menyesuaikan jam sholat, terkadang dari askar itu meminta sterilisasi. Nah, kita yang Ah, udah iya. jadwalnya, Pak, karena saya pernah ngalami, udah azan, udah di situ, udah Ya, duduk-duduk, tiba-tiba askar langsung menyampaikan pokoknya ini steril, jadi nggak tidak bisa ada ya. jamaah umroh gitu. Akhirnya yang kita udah mau sholat di situ pun akhirnya terpaksa keluar gitu. Nah, cuma Bapak Ibu nanti silahkan kalau yang memang nanti mau masuk tambahan di pilihan jadwalnya itu silahkan dijadwalkan yang memang terakhir tapi mendekati waktu sholat aja gitu. Itu yang Oke. nanti bisa dipilih gitu. Tapi ya apakah bisa sholat di Raudhah ketika sholat 5 waktu? Nah, itu saya yang belum bisa Nggak memberikan bisa jaminan. garansi ya, Pak ya. Oke. Heeh, karena ada jamaah yang bisa, tapi ada juga saat itu kebijakan askar. Karena saya ngalamin sendiri gitu. Udah adzan, udah mau apa namanya, udah mau sholat sunnah antara adzan iqomah diminta askar untuk semuanya pergi. Pas saat itu ada sterilisasi. Nah itu yang tidak bisa. Tapi bagi jamaah yang beruntung, yang mendekati waktu-waktu sholat itu, nah insya Allah mereka bisa sholat sholat fardu saat di Raudhah. Kalau pas itu bertepatan dengan waktu-waktu azan gitu. Itu aja sih intinya. Oke, terus. Pak Zikrul mau bertanya, Ya, eh, kalau di IG ataupun di TikTok itu kan ada informasi sekarang bisa untuk jamaah perempuan itu dipermudah untuk masuk ke Hijr Ismail maupun mencium Hajar Aswad dengan dibantu askar. Tapi jadwalnya itu berbeda-beda keterangannya. Apakah ada update untuk perempuan itu jam berapa untuk antri di Hijr Ismail? Apakah setelah sholat duha atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya gitu. Kemudian untuk mencium Hajar Aswad juga apakah ada jadwalnya? oke. Untuk updatean terbaru ini saya belum dapat validasi Bu dari teman-teman di sana. Nah mungkin nanti coba Mbak Putri mungkin kalau misalkan sudah ada karena berita-berita yang masuk ke saya pun juga jadwalnya berubah gitu kan. Karena kalau dulu ada ke Hijr Ismail itu dengan rebutan, sekarang kan udah sesuai dengan jadwal baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, untuk yang saat ini, mohon maaf Bu, saya kok juga belum dapat info. Semoga nanti sebelum keberangkatan saya sendiri juga sudah bisa mendapatkan info. Mungkin Mbak Putri ada ini updatean terbaru juga Mbak Putri untuk jadwal masuk Ijir Ismail ataupun Cium Hajar Aswad. Ya, kalau itu memang cepat sekali berubah-ubahnya, Pak ya. Untuk peraturan di apa namanya lingkungan Masjidil Haram ya, karena seperti yang Oktober lah, ini contoh saja ya. Info pertama kan ketika itu saya hendak masuk ke Hijr Ismail, info pertama malamnya untuk jamaah perempuan ba'da subuh gitu. Ternyata ada perubahan lagi jam 8 gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus nanti ketika memang ibu di sana nanti biar mau masuk Hijr Ismail ataupun mau mencium Hajar Aswad nanti biar saya ataupun Pak Zikrul berkoordinasi dengan apa namanya Mutawif ya, mungkin yang lebih paham daerah sana begitu. Untuk memastikan kapan jadwalnya, karena memang setentatif itu untuk jadwal ke Hijr Ismail ataupun mencium Hajar Aswad seperti itu. Tapi semoga semuanya beruntung ya Pak Zikrul ya, bisa Ya, dapat amin. ke Hijr Iya. Ismail ataupun ke mencium Hajar Aswad ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Putri. Ya, Permisi, yang kemarin saya nggak sempat tukar uang di bank, jadi saya ya, bawa rupiah semua. ya. Apakah saya nanti diperkenankan untuk ke money changer dan apakah bisa dikasih tahu arahnya karena itu umroh pertama. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum sempat tukar rupiah, yang pertama mata uang rupiah di sana laku Bapak Ibu dan Iya. para penjual maupun pedagangnya itu juga kebanyakan satu bisa bahasa Indonesia, kedua juga ada orang Indonesia.
Kemudian kalau ke money changer di Madinah itu ada beberapa seperti di samping Masjid Ali gitu kan di Madinah itu ada money changer, ada beberapa tempat lagi. Nanti kalau emang butuh bantuan ke money changer baik Iya, TL maupun juga Mutawif, insya Allah nanti bisa membantu mengkoordinasi gitu. betul. Ya, sudah terjawab ke Aulia ya, Mbak Aulia, insya Allah sih aman. Gitu. Kemudian Mbak Putri, satu lagi pertanyaannya, jika keluarga kami berkenan ke Jabal Handama, apakah bisa dibantu Mbak dan kira-kira biayanya berapa ya Mbak? Oke. Apakah ada estimasinya? Ya. Ya, biasanya kalau untuk Jabal Handamah, kalau memang banyak yang ingin ya Mbak Ibu Fatin ya, atau mungkin lebih dari 12, karena untuk elofnya biasanya 12 sampai 14-an apa namanya packs ya isinya. Nanti tinggal nanti Pak Zikrul sama Mutawif itu akan mengarrangekan untuk ke Jabal Handamah. Biasanya sih sore hari sambil menikmati sunset gitu. Range harganya itu di sekitaran 30 sampai 35 SAR untuk sewa elf gitu. Gitu Ibu. Mhm. Itu per orang ya Mbak ya? Untuk Iya, masuknya Mbak, apakah ada biaya masuk Mbak ke sana? Bukan, nggak ada Ibu, tidak ada biaya masuk. Oh, Jadi si Jabal Kandamah itu kayak memang bukit ya. Nanti Bapak Ibu yang ke sana boleh foto, ambil video dan sebagainya bebas. Tinggal mau view-nya pengen yang seperti apa gitu. Kan memang ada view yang jamnya kelihatan gede banget, terus ada view yang jamnya agak kelihatan kecil ya. Nah, nanti tergantung view-nya yang pengen seperti apa gitu. Tidak ada tiket masuk. hanya untuk sewa saja ya Mbak ya? Ya, betul. Karena si eloknya itu beda sama mungkin kalau di sini ada angkot yang PP gitu pulang pergi. Enggak, tapi di sana biasanya si eloknya itu nungguin gitu, nunggu Oh, baik sampai Mbak. selesai. Ngantar, menunggu, habis itu memang sudah selesai, boleh diantar ke hotel gitu. Oke, 35. 35 real itu per orang ya Mbak ya? Oke, 35 real itu per orang atau sekitar mungkin 100 ribuan ya, 100 ribu lebih dikit ya, 120-an. Oh, iya. Ya, baik Mbak, terima kasih. Sama-sama, Ibu. 4.500. Oh ya, 150 ribuan. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu mungkin? Oke, Pak Zikrul ada tambahan lagi Pak Zikrul mungkin karena sudah mendekati setengah 6 ya, 17.14. Insya Allah cukup Mbak dan saya. Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup ya. Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir. Ada yang hendak ditanyakan apa mboten? Monggo. Oke, tidak ada ya. Oke, jika memang tidak ada, Pak Zrikul, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengakhiri Zoom meetingnya. Silahkan dipimpin dengan doa, Pak Zrikul, dengan doa, ya, dengan doa. Ustadz Zrikul, mohon waktu dan tempat saya persilahkan, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir umurana wa umural muslimin. Allahumma yassir rilahana ila Makkah wa Mukarramah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Amin. Terima Amin. kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Silahkan Bapak Ibu mulai berolahraga. Seharusnya dari kemarin-kemarin Pak Zikul ya. Mulai olahraga, mulai jalan kaki untuk persiapan fisiknya gitu. Karena ibadah umroh tidak hanya ibadah hati tapi juga ibadah fisik. Oke. Mohon maaf dari saya Pak Zikul dan Bapak Ibu semuanya peserta umroh tanggal 30 kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri Pak Zikul ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar-lancar semua Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu ya.